Si paling perdana. Penerbangan maskapai Malaysia Airlines menuju Seoul, Korea Selatan terpaksa kembali tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Senin dini hari waktu setempat. Hal ini disebabkan karena masalah teknis terkait sistem hidrolik. Menurut situs Flightradar 24, pesawat dengan nomor penerbangan MH66 yang menggunakan Airbus A330-323 lepas landas pada pukul 12.01 tengah malam sebelum akhirnya kembali mendarat ke Bandara Kuala Lumpur beberapa jam kemudian. Insiden ini merupakan insiden kelima yang melibatkan penerbangan Malaysia Airlines dalam sebulan terakhir. Malaysia Aviation Group selaku pemilik Malaysia Airlines belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Selamat malam Indonesia. DNP Evening News kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi yang faktual dan terkini. Saya Kevin Manoy, berikut fokus utama kami untuk malam ini. Humas Katedral ungkap persiapan pengamanan kedatangan Paus Fransiskus bersama Pas Pampres. Ratusan sivitas akademika FK Undip gelar aksi solidaritas dukung Yan Wisnu. Serta Tony Tamsil dihukum 3 tahun penjara karena menghalangi penyidikan kasus korupsi timah. Viva Papa Francisco! Viva Papa Francisco! Viva il Papa! Kami mulai DNP Evening News malam ini dari kedatangan Paus Fransiskus. Tim pengamanan Paus Fransiskus yang terdiri dari Pas Pampres dan tim pengamanan Paus Fransiskus dari Vatikan mengadakan gladi bersih iring-iringan. Pengamanan akan dikerahkan di sejumlah titik yang akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus selama di Indonesia. Total ada 7 titik yang menjadi lokasi gladi, mulai dari Bandara Soekarno-Hatta hingga kawasan sekitar Gereja Katedral. Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, Ignatius Jonan, mengatakan Paus akan menggunakan mobil sipil Toyota Kijang Innova Zenix saat kunjungan di Jakarta. Jonan menjamin keamanan pemimpin umat Katolik sedunia tetap menjadi prioritas. Namun dia enggan mengungkap keamanan yang dimaksud karena hal itu urusan Pas Pampres. Selain itu, Paus Fransiskus akan menggunakan mobil produksi Pindad yaitu Maung untuk menyapa umat Katolik saat misa di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Jonan mengaku belum bisa menyampaikan rute perjalanan Paus Fransiskus saat tiba di Jakarta. Adapun dia memastikan Paus Fransiskus tidak akan menginap di hotel. Yang akan digunakan oleh Sri Paus itu adalah Toyota Kijang Zenix. Ya. Nggak jadi mau, Pak? Oh, bukan. Kalau yang diproduksi di Pindad, itu kendaraan yang disebut Maung itu adalah kendaraan untuk inspeksi menyapa umat waktu misa di GBK. Intinya Bapak Paus akan menginap di Kedutaan Besar Vatikan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebut akan terjadi peralihan arus lalu lintas selama Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Peralihan arus lalu lintas bermula pada 4 September hingga 5 September 2024. Untuk menunjang kegiatan Misa Akbar di Stadion GBK, Komisi Wali Gereja Indonesia atau KWI menyediakan 7 lokasi titik parkir dengan daya tampung 1.500 bus. Operasional Transjakarta dan MRT pada hari kunjungan Paus berjalan dengan normal dengan menyesuaikan pengaturan arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Pihak Dinas Perhubungan juga meminta masyarakat untuk menghindari jalan yang terdampak tersebut. Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman akan mendukung Riko Waas pada Pilkada Kota Medan 2024 serta meminta lanjutkan kota pembangunan 5 tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan yang baik,
kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan. Konsep dasar yang diambil 3 poin, yaitu kebutuhan dasar agar anak-anak bisa berpendidikan dengan baik, mensejahterakan masyarakat, pemerintah menjamin kesehatan. Jelas Aulia penting dukungan kepada Rico, namun tanpa memanipulasi kekuasaannya. Menurut dia, ada kesamaan frekuensi dalam pandangan, dan ini menjadi alasan yang kuat untuk mendukung Rico sebagai pemimpin kota Medan. Kepada Rico, Aulia meminta agar menggunakan politik yang bijaksana tanpa mencemarkan nama pasangannya. Ia menggarisbawahi pentingnya membangun komunikasi yang baik di antara pasangan calon untuk memajukan kota Medan. Rico pun menilai dengan baik saran dari Aulia dan menganggapnya sebagai abang sendiri serta menghargai berbagai masukannya. Ia berjanji untuk meneruskannya sebagai upaya membangun kota Medan ke arah yang lebih baik. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengaku tak memiliki cukup dana untuk bisa terjun ke masyarakat, bahkan untuk sekedar belusukan. Oleh karenanya, Dharma mengajak warga Jakarta pendukungnya untuk terlibat aktif membangun kampanye dirinya. Ia akan membiarkan relawan bergerak sendiri-sendiri. Dharma meyakini warga bakal membela dan memperjuangkan calon kepala daerah yang mereka inginkan secara sukarela. Adapun pasangan Dharma dan Kun menawarkan slogan Jakartaku Aman di Pilkada Jakarta 2024. Lebih lanjut, Dharma membebaskan warga yang menginginkan perubahan Jakarta lewat kepemimpinannya untuk membentuk relawan dan tim sukses secara mandiri. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Emiten peritel PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES memutuskan untuk tidak melanjutkan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware International Holdings Limited. ACES pun kini tengah mempersiapkan peluncuran identitas baru. ACES menjalankan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware International Holdings sejak 1996. Perjanjian lisensi dalam kurun waktu 15 tahun ini kemudian diperpanjang. Dalam perjalanannya pada 19 Januari 2010, perusahaan kembali memperpanjang jangka waktu lisensi sampai 31 Desember 2024 alias akhir tahun ini. Direktur ACES Gregory S. Wijaya mengatakan, sebagai salah satu langkah strategi bisnis, manajemen ACES memutuskan untuk tidak melanjutkan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware International Holdings setelah menjalin kerjasama yang baik selama 29 tahun. Ratusan gerai ACES tetap memakai nama Ace hingga perjanjian lisensi berakhir. Langkah itu dilakukan sejalan dengan fokus dan rencana pengembangan bisnis ACES di masa mendatang untuk menjawab tren pasar dan preferensi konsumen yang terus berevolusi. Sebagai bagian dari langkah strategis itu, ACES telah mengubah nama perusahaan. Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa pada 7 Juni 2024 lalu, nama baru emiten berkode ACES adalah Aspirasi Hidup Indonesia. Nama baru kemudian berlaku efektif sejak 8 Juni 2024. Selain mengubah nama, ACES juga telah meluncurkan logo baru perusahaan yang berbeda dengan yang sebelumnya dipakai oleh Ace Hardware di Amerika Serikat. Kini ACES telah mempersiapkan peluncuran identitas merek baru yang dijadwalkan akan diperkenalkan kepada seluruh pelanggan pada awal 2025. Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang telah menjatuhkan vonis 3 tahun pidana terhadap Tony Tamsil alias Aki dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pada perkara tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. Dalam sidang yang digelar pada Kamis 29 Agustus, Tony Tamsil terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Tony dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu,
ia juga harus membayar biaya perkara Rp5.000. Adapun putusan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Sebab tercatat bahwa JPU telah menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara. Selain itu, JPU juga menuntut agar Tony dibebankan denda sebesar Rp200 juta. Namun, apabila tidak bisa dibayar, maka diganti dengan pidana pengganti atau subsidiar 3 bulan. Di lain sisi, Tony juga sebelumnya telah didakwa melakukan penghalangan penyidikan karena menyembunyikan dokumen, menggembok rumah atau toko yang digeledah, merusak alat bukti, hingga memberikan keterangan bohong. Alhasil, Tony didakwa menghambat penyidikan di kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp300 triliun. Ratusan sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang menggelar aksi solidaritas dan simpati mendukung Dekan FK Undip, Dr. Yan Wisnu Prajoko yang ditangguhkan praktiknya di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Bertempat di lapangan basket FK Undip Semarang pada hari Senin, sivitas akademika yang terdiri atas mahasiswa, dosen, dan alumni menggaungkan dukungan kepada Dekan FK Undip. Penghentian sementara aktivitas klinis sebelumnya ditujukan kepada Dr. Yan Wisnu, yang juga Dekan FK Undip dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi, Dr. Agus Ahmadi pada 28 Agustus 2024. Penangguhan praktik Dekan FK Undip tersebut diduga sebagai buntut meninggalnya mahasiswi program PPDS Anestesi Undip, Dr. Aulia Risma Lestari. Setelah kasus tersebut, Kementerian Kesehatan juga menutup sementara aktivitas PPDS Anestesi Undip di RSUP Dr. Karyadi, sehingga mahasiswa ditarik ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Para simpatisan menunjukkan tulisan "We Stand with Dr. Yan Wisnu" dengan menggunakan pakaian serba hitam dan menyematkan pita hitam di baju bagian dada sebagai tanda simpati terhadap terjadinya premanisme birokrasi. Pada kesempatan itu, sejumlah guru besar, rektorat, alumni melakukan orasi. Salah satunya Ketua Senat FK Undip, Profesor Dr. Tri Indah Winarni, yang menyampaikan saat ini merupakan momentum untuk bersatu dan introspeksi diri. Ia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta aksi brutal yang dilakukan oleh sivitas akademika Undip, karena merupakan seorang pendidik dan mempunyai beban moral untuk disampaikan kepada anak didiknya. Dr. Bambang Wibowo, alumni FK Undip, juga turut menyuarakan bahwa RSUP Dr. Karyadi tanpa Undip menjadi rumah sakit yang biasa saja. Oleh karena itu, ia mengajak para senior dan guru besar mencari alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian Dr. Darwito yang pernah menjabat sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP Dr. Karyadi Semarang menyampaikan keprihatinan atas penangguhan praktek Dekan FK Undip di RSUP Dr. Karyadi. Sementara itu, Dekan FK Undip Yan Wisnu menyatakan bahwa kehadiran para simpatisan menunjukkan bahwa semua merupakan satu keluarga besar yang bersama mencintai rumah institusi Undip. Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menjadi tersangka kasus suap karena membantu menantu laki-lakinya meraih posisi strategis di perusahaan maskapai penerbangan. Identifikasi kasus Moon Jae-in tertuang dalam surat penggeledahan dari Kejaksaan Tinggi Korea Selatan 30 Agustus. Penggerebekan dilakukan di rumah anaknya, Moon Dae-hye. Penggeledahan dan penyelidikan yang melibatkan Moon ditangani Divisi Kriminal 3 Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju. Status tersangka ini muncul usai mantan menantu Moon yang disebut Seo mendapat pekerjaan di maskapai penerbangan EasterJet yang didirikan Lee Sang-jik. Demikian dikutip Straits Times. Banyak pihak menganggap pekerjaan tersebut sebagai imbalan atas pengaturan pengangkatan posisi penting di pemerintahan bagi Lee.
Penggerebekan di rumah anak Moon juga terjadi usai Korea Selatan menerima laporan aduan soal perekrutan Seo di Thai Eastar Jet pada 2020. Seo saat ini telah bercerai dengan Dahye. Jaksa memperkirakan Seo menerima total 223 juta won atau sekitar 2,5 miliar rupiah dalam bentuk gaji dan biaya relokasi ke Thailand antara Juli 2018 dan April 2020. Seo telah menjalani pemeriksaan 3 kali pada 2024 sebagai saksi dan secara konsisten mempertahankan haknya untuk tetap diam. Demikian tadi DNP Evening News. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Money pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam Indonesia. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi.